Pemirsa, setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, B.J. Habibie dikabarkan meninggal dunia. Ya, dan telah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari lokasi. Silakan rekan Priscila dengan laporan Anda. Reva, Tiara, dan juga pemirsa, pasca ada berita dari anak atau putra dari Eyang Habibie yang mengatakan bahwa Presiden ketiga Republik Indonesia ini telah berpulang ke pangkuan Maha Kuasa. Sejumlah pejabat baik itu presiden dan juga menteri, hingga tadi pantauan kami memang ada ketua MA yang sudah datang ke RSPAD Gatot Subroto di Pavilion Kartika ini untuk melihat ataupun untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni B.J. Habibie. Yang diketahui tadi memang sekitar 15 menit yang lalu putra dari B.J. Habibie atau Eyang Habibie, almarhum B.J. Habibie, yakni Tarik, mengatakan bahwa faktor ataupun penyebab dari kematian ayahanda adalah karena sudah menua dan memakan usia, yang dikatakan adalah akibat gagal jantung yang mengakibatkan penurunan di organ-organ, dan tadi juga ada cairan di paru-paru dari almarhum Eyang Habibie. Dan kita ketahui memang dari almarhum Eyang Habibie ini menginjak usia ke-84 tahun. Sampai titik terakhir keluarga kerabat ada di sekitar Habibie, dan tadi sudah mengatakan bahwa tim dokter sudah membuat tempat terbaik, tidak ada yang bisa dibuat apa-apa lagi, dan pihak keluarga memohon doa dan mengucapkan terima kasih dan bisa mendoakan almarhum diterima di sisi yang Maha Kuasa. Dan kita ketahui memang dari Eyang Habibie ini memiliki nama lengkap Bakarudin Yusuf Habibie, yang merupakan kelahiran dari Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Dan kita ketahui memang Eyang Habibie, almarhum Eyang Habibie, terkenal dengan kecerdasannya yang bukan hanya di Nusantara ataupun di Indonesia, tetapi juga dikenal di luar negeri begitu. Di mana kecerdasan dari almarhum Eyang Habibie ini sudah terbukti dengan adanya rumus yang bernama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi, dan di mana almarhum Eyang Habibie ini disegani karena beliau mampu menunjukkan juga rasa cintanya kepada sang istri yang sudah tervisualisasi dalam sebuah film yang kita ketahui bersama dengan tajuk Ainun Habibie, yang kita memang banyak masyarakat Indonesia mengidolakan almarhum Eyang Habibie ini karena memang beliau yang ramah, yang baik, kemudian memang sangat cinta kepada keluarga dan memberikan banyak motivasi, inspirasi untuk banyak orang, baik itu kaum muda maupun sampai orang yang lanjut usia. Dan kita ketahui memang almarhum Eyang Habibie ini pada tahun 1967 mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau guru besar dari ITB, dan kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi yakni Ganesha Praja Manggala. Dan di Indonesia sendiri almarhum Eyang Habibie ini pernah menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN di industri strategis selama 10 tahun. Di mana memang almarhum Eyang Habibie ini berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, yang merupakan pesawat pertama di Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh almarhum Eyang Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan memang sudah didesain dengan sedemikian rupa yang dengan ilmu yang dimiliki oleh almarhum, yang dimana pesawat yang diciptakan ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleng berlebihan dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Dan untuk melengkapi desain awalnya memang kita ketahui almarhum Eyang Habibie ini butuh waktu selama 5 tahun, dan pesawat yang dibuat oleh almarhum Eyang Habibie ini merupakan satu-satunya pesawat yang turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly by wire. Dan kami masih menunggu, awak media masih menunggu bagaimana berlanjut, apakah memang akan dibawa ke rumah duka atau bagaimana. Tapi yang jelas memang di Pavilion Kartika di RSPAD Gatot Subroto ini semakin ramai, baik itu dari pihak keluarga, baik itu pejabat dan juga menteri, bahkan dari sejumlah aktris. Tadi kami juga sempat melihat pada sore tadi ada Rima Melati yang memang sempat mengunjungi almarhum Eyang Habibie. Dengan demikian dapat kami sampaikan, jikalau memang ada informasi terbaru kami akan segera memberitahukan atau mengupdate kepada Anda. Kembali ke studio Reva dan juga Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto. Selamat bertugas kembali.